Dia adalah roh naga terkuat di dunia. Namun, setelah mengambil wujud manusia, dia menolak untuk melakukan kultivasi ganda dengan manusia biasa. Akibatnya, mereka menyegelnya selama 1000 tahun. Saat terbangun, hal pertama yang dia temui adalah seorang pemuda misterius yang terluka parah. Didorong oleh rasa penasaran, dia menggunakan energi spiritualnya untuk menyembuhkan pemuda itu. Namun, yang mengejutkannya, pemuda itu menggunakan metode tak dikenal untuk membuatnya rela membentuk kontrak tunggal dengannya, bahkan menyetujui kultivasi ganda tanpa sedikit pun perlawanan. Ternyata, pemuda ini bukan manusia biasa. Dia adalah Xiaoan, seorang jenius langka yang hanya muncul sekali dalam seabad dari sekte penguasa binatang. Pada usia muda, Xiaoan telah mencapai tahap inti emas dalam kultivasi, dan dia diharapkan membentuk inti binatang surgawi yang legendaris dalam waktu dekat. Untuk membantunya mencapai tujuan itu, gurunya telah menyiapkan elisir langka dan teknik kuno untuk terobosan. Tersentuh, Xiaoan meminum elisir itu pada malam itu juga dan masuk ke dalam pengasingan. Bertahun-tahun latihan dan bakat bawaan akhirnya membuahkan hasil. Dia berhasil membentuk intinya. Gelombang energi yang dihasilkan memicu fenomena langit yang dahsyat, mengguncang seluruh sekte. Namun, sebelum dia bisa berbagi kabar gembira dengan gurunya, dua sosok misterius tiba-tiba menerobos masuk ruangan. Yang paling mengejutkan adalah bahwa penyerang itu menggunakan teknik eksklusif sekte penguasa binatang. Xiaoan seketika menyadari bahwa tidak ada ruang untuk menahan diri. Baiklah, biarkan mereka menyaksikan kekuatan sejati inti binatang surgawi. Dalam beberapa gerakan, dia membalikan keadaan dan dengan cepat mengalahkan lawan-lawannya. Namun, sesaat kemudian, kekuatan luar biasa menghantam dari bayang-bayang. Xiaoan menghindar tepat waktu, nyaris lolos dari pukulan mematikan. Melihat serangan mendadak itu gagal, penyerang segera mundur. Didorong amarah, Xiaoan mengejar tanpa ragu. Keduanya tiba di tepi jurang curam. Di sana, sosok misterius itu akhirnya melepaskan penyamarannya dan dengan satu serangan santai membuat Xiaoan terhuyung mundur. Ketika debu mereda, mata Xiaoan melebar tak percaya. Teknik itu milik gurunya, Enwaning. Saat itu dia menyadari kebenaran pahit. Gurunya telah lama mengincar inti binatang surgawi dan bahkan akan mengkhianati murid kesayangannya untuk mendapatkannya. Dalam sekejap, beberapa kilatan cahaya hijau menembus tubuh Xiaoan. Melawan seseorang dua alam di atasnya, Xiaoan tak punya peluang. Beberapa saat kemudian, murid-murid lain tiba di tempat kejadian. Namun, Enwaning telah membeli dua murid inti sebagai saksi dengan penampilan sempurna. Dia menjebak Xiaoan atas tuduhan pengkhianatan dan pengkhianatan. Maka, Xiaoan dilempar dari tebing oleh orang yang pernah dia hormati, jatuh ke jurang dengan kebencian membakar di jiwanya. Namun, bahkan setelah jatuh dari tebing, Xiaoan tidak mati. Sebaliknya, karena putaran takdir yang liar, dia mendarat tepat di ekor naga kuno, mengganggu pertempuran sengit antar binatang roh. Naga itu menatap tubuhnya yang remuk dan nyaris tak bernapas, tetapi tidak memakannya. Karena rasa penasaran, lagi pula sudah berabad-abad sejak dia melihat manusia. Dia memilih untuk membangunkannya dengan energi spiritualnya. Selama proses itu, dia tiba-tiba mencium aroma yang dikenalnya, aura tak terbantahkan dari inti binatang surgawi. Jantungnya melonjak karena itu berarti manusia ini mungkin kunci kebebasannya yang telah lama ditunggu. Waktu berlalu. Kemudian, dengan napas tersengal, Xiaoan tiba-tiba membuka matanya. Dan berdiri di depannya adalah seorang wanita menakjubkan dengan tanduk melengkung di kepalanya. Xiaoan terpana. Dia belum pernah mendengar ada binatang roh yang mampu mengambil wujud manusia, bahkan dalam catatan kuno sekte penguasa binatang. Namun, sebelum dia bisa berkata apa-apa, wanita bertanduk itu berbicara dengan senyum licik. Tenang. Aku tidak di sini untuk memakanmu. Aku hanya ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan denganmu. Dengan itu, dia ambruk ke tanah. Posisinya menggoda dan tak terkendali saat dia dengan berani mengajaknya untuk kultivasi ganda. Xiaoan, seorang perjaka seumur hidup dan estetis sejati, belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Pikirannya kosong. Secara refleks, dia berseru, tidak. Namun, roh naga yang bernama Ru hanya terkekeh dan menaikkan taruhannya. Setuju. Dan aku akan memperbaiki tubuhmu yang rusak dan meminjamkan kekuatanku untuk balas dendam. Kata, balas dendam, mengenai seperti petir. Bayangan pengkhianatan gurunya berkilat di depan matanya, dan kebencian menyala seperti api di dadanya. Setelah hening sejenak, dia mengangguk. Fakta pun terbentuk. Energi Ru mengalir ke dalamnya seperti gelombang pasang, menghidupkan kembali kultivasi yang hilang dan mendorongnya lebih jauh. Waktu berlalu samar, dan kemudian pada pagi yang cerah dan damai, Xiaoan perlahan membuka matanya. Meridiannya yang hancur telah pulih sepenuhnya. Kekuatannya kembali ke tahap inti emas awal, berdenyut dengan kekuatan yang jauh melampaui dirinya yang dulu. Untuk menguji kekuatan barunya, Xiaoan menangkap ular api muda. Menggunakannya sebagai umpan, dia memancing keluar ular dewasa, binatang pada tahap inti emas awal, seperti dirinya. Namun, dengan satu pukulan, dia menghancurkannya di tempat. Kekuatan mentah di balik pukulan itu bahkan membuat Xiaoan sendiri terpana. Darahnya bergolak dengan kegembiraan. Dia lebih dari siap untuk kembali ke sekte penguasa binatang dan menuntut balas dendam. Namun, Ru segera menghentikannya.
Masih ada satu tugas penting di depan. Untuk meninggalkan lembah binatang, dia harus mengalahkan penjaga, Jian Shuxian, binatang raksasa dengan kekuatan tak tertandingi. 3 bulan berlalu. Kini, Xiaoan telah sepenuhnya beradaptasi dengan inti binatang barunya. Tapi Ru menggelengkan kepala. Dari yang dia tahu tentang Suyan, tingkat kekuatan itu tidak akan cukup. Alih-alih putus asa, Xiaoan dengan tenang menutup matanya dan mulai bermeditasi. Beberapa saat kemudian, sarung tangan emas gelap terwujud di lengannya, memancarkan aura mengintimidasi. Namun, Ru tetap tidak terkesan. Baginya, pukulan sebelumnya hanya memanfaatkan 30% dari potensi penuh mereka. Biarkan aku tunjukkan seperti apa kekuatan sejati, katanya, lalu menyelam langsung ke dalam kesadarannya. Perhatikan baik-baik. Ini yang benar-benar mampu kulakukan. Seketika, gelombang energi spiritual mengalir melalui seluruh tubuhnya. Saat pukulan dilepaskan, gelombang kejut meledak seperti tornado, mencabut pohon-pohon raksasa dari tanah dengan kekuatan brutal. Ketika asap hilang, yang tersisa hanyalah kawah besar selebar lebih dari 100 meter. Xiaoan berdiri membeku tak percaya. Bagaimana seseorang dengan kekuatan luar biasa seperti ini bisa terjebak di tanah terlantar yang terlupakan? Ru terkekeh pelan. Rasnya, jelasnya, unik, diberkati dengan kekuatan luar biasa, tetapi dikutuk untuk bergantung pada inang untuk menggunakannya. Tanpa inang, dia hanyalah naga yang sia-sia. Kini, setelah 3 bulan fusi, Xiaoan telah sepenuhnya stabil di tahap inti emas awal. Saatnya mengunjungi penjaga gerbang, Xian. Namun, begitu Xian melihatnya, ekspresi meremehkan melintas di wajah binatang itu. Dengan ledakan menggelegar, Xiaoan melancarkan serangan pertama. Xiaoan nyaris menghindar tepat waktu, keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia jelas meremehkan monster ini. Tanpa ragu, dia melepaskan kekuatan penuh inti binatangnya. Seketika, dia melesat maju seperti meteor menyala, langsung menuju Su Yan. Namun, setelah pertukaran sengit, Xiaoan bahkan tidak meninggalkan goresan. Lebih buruk lagi, energi spiritual Xiaoan cepat habis. Sebelum dia bisa pulih, serangan brutal lain menghantam. Tanpa tempat untuk lari, dia tak punya pilihan selain menghadapi pukulan itu langsung. Dan pada saat itu, dia akhirnya memahami betapa menakutkannya binatang ini sebenarnya. Saat Su Yan bersiap memberikan pukulan terakhir, suara Ru bergema dengan tenang, "Boleh aku pinjam tubuhmu sebentar?" Namun, sebelum dia selesai, bola api menyala meledak ke arah mereka. Ketika asap hilang, sosok yang bertransformasi muncul. Setengah binatang, setengah manusia, Xiaoan berdiri mengenakan baju besi obsidian, permukaannya berkilau dengan aura mematikan. Xian masih belum menyadari bahayanya. Dengan raungan, dia melancarkan pukulan lain. Namun kali ini, Xiaoan menghadapinya langsung dan mengirim raksasa itu terbang dengan satu pukulan. Memanfaatkan kesempatan, Xiaoan melesat maju untuk memberikan serangan lanjutan yang brutal. Dan begitu, bahkan dengan kekuatan inti emas puncaknya, Xian yang perkasa jatuh, dikalahkan oleh kekuatan gabungan manusia dan naga. Setelah pertempuran, Ru mengekstrak inti binatang Jian, memberikan senyum licik, dan dengan santai memberikannya kepada Xiaoan. Dengan inti diserap, luka-lukanya cepat sembuh, dan kultivasinya melonjak. Udara bergetar. Fenomena langit meletus. Petir menyambar dari langit, membelah angkasa. Xiaoan telah menerobos ke tahap inti emas akhir dan kini memiliki akses ke kekuatan tingkat ketiga Ru. Dia memiliki kekuatan untuk berhadapan dengan seluruh sekte penguasa binatang. Sementara itu, di atas tebing kembalinya, sosok berambut hijau tertarik pada langit oleh gelombang petir. Awalnya penasaran, ekspresinya segera berubah menjadi kaget. Mendaki tebing dengan kecepatan penuh adalah Xiaoan. Dan pria berambut hijau itu adalah adik junior ketiga Xiaoan, Nangong Chosu. Melihat Xiaoan hidup dan tidak terluka, hati Nangong menegang karena panik. Yang paling menakutkannya adalah Xiaoan tidak hanya hidup, tetapi lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Nangong segera memaksa dirinya tenang. Ini adalah wilayah sekte penguasa binatang. Tidak peduli seberapa kuat Xiaoan, tidak mungkin dia bisa menghadapi seluruh sekte sendirian. Tapi kemudian datang tatapan dingin Xiaoan, dan sebelum kata lain bisa diucapkan, dia menerjang dengan kemarahan membara. Dalam sekejap, keduanya bertukar pukulan, seketika mengukur kekuatan satu sama lain. Nangong telah mencapai puncak tahap inti emas. Xiaoan, di sisi lain, berada di tahap inti emas akhir. Meski begitu, Nangong terguncang. Dia hanya mencapai level ini dengan menggunakan teknik terlarang yang diberikan gurunya. Namun, Xiaoan, yang dianggap gagal karena kehilangan inti binatangnya, hampir setara dengannya. Pikiran itu membuatnya marah. Dengan geraman, Nangong menyerang. Di matanya, Xiaoan tanpa inti binatang surgawi bahkan tidak layak menjadi lawannya. Namun, ketika Nangong Chosu melepaskan jurus andalannya, Fata Morgana Ular, Xiaoan hanya mengangkat tangan dan dengan mudah menghancurkan kepala ular itu. Tanpa sepengetahuannya, itu semua hanyalah pengalih perhatian. Ular sejati telah merayap di belakangnya. Ledakan besar meletus, menyelimuti Xiaoan dalam api dan gelombang kejut. Mengamati dari kejauhan, Nangong menyeringai penuh percaya diri. Tidak mungkin Xiaoan selamat tanpa luka. Namun, saat asap hilang,
Xiaoan melangkah maju dengan tenang, sama sekali tidak terluka, dan kini lapisan baju besi sisik naga berkilauan menyelimuti tubuhnya, memancarkan aura mematikan yang dingin. Xiaoan selesai bermain-main. Tanpa sepatah kata, dia mengangkat tangannya, siap mengakhiri Nangong Chosu sekali dan untuk semua. Namun, saat jari-jarinya menyentuhnya, wajah Nangong tiba-tiba mulai meleleh, melengkung dan menetes hingga ambruk menjadi genangan cairan hijau kental. Cairan itu bergolak dan berputar, perlahan membentuk wujud lagi. Kemudian, Nangong sejati muncul dari bayang-bayang, suaranya dingin dan penuh perhitungan. Kau pikir aku akan menghadapimu secara langsung? Itu hanya umpan untuk melihat seberapa banyak kekuatan yang benar-benar telah kau pulihkan. Saat Nangong berbicara, dia bergerak untuk menyerang, berniat menghapus apa yang dia lihat sebagai pengkhianat sekte penguasa binatang. Namun, pada detik berikutnya, kekuatan luar biasa turun seperti langit yang runtuh, menyelimuti kedua pria dalam tekanan yang menghancurkan. Xiaoan membeku. Tekanan itu begitu besar hingga dia merasa seperti nyala api yang berkedip di bawah bulan purnama. Sama sekali tidak berarti. Dia tahu aura ini terlalu baik. Itu adalah gurunya, Enwaning. Beberapa saat kemudian, pria itu sendiri muncul, tenang dan terkendali. Dengan satu perintah, dia memerintahkan Nangong untuk mundur. Xiaoan tidak menghentikan mereka. Dia bisa saja. Dia tahu dia memiliki kekuatan untuk membuat mereka tinggal. Tapi ini bukan saatnya untuk menunjukkan kartunya. Dengan itu, Xiaoan berbalik dan menuju langsung ke sekte penguasa binatang. Namun, saat tiba, yang menantinya adalah pemandangan kehancuran. Seluruh sekte hancur, ditinggalkan dan runtuh, seolah telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Ru berkedip dan bergumam, sekte hebatmu ini tidak dijarah, kan? Xiaoan mencari setiap sudut, tetapi yang dia temukan hanyalah dinding-dinding rusak dan puing-puing berserakan. Tidak ada satu jiwa pun di sana. Kemarahan membakar di dadanya, tetapi tidak ada yang bisa menjadi sasaran amarahnya. Menjepit tinjunya, dia menggeram. Tidak, aku harus menemukan mereka. Aku perlu balas dendam. Ru dengan hati-hati bertanya, dan jika kau tidak menemukannya? Ekspresi Xiaoan memutar dengan amarah. Maka aku akan pergi ke aliansi abadi. Jika perlu, aku akan menemukan Enwaning. Aku akan membunuhnya sendiri. Pada titik ini, kebencian telah mengaburkan semua akal sehat. Ru dengan cepat memegang pipinya dengan kedua tangan. Dengan lembut membujuk, tenang, kecil. Tarik napas. Pikirkan sejenak. Apa yang dikatakan adik juniormu tadi? Xiaoan menatap matanya saat Ru dengan tenang menjelaskan. Jika Enwaning telah menyerap inti binatang surgawi, kekuatannya akan melonjak drastis. Menyerbu secara membabi buta sekarang sama saja bunuh diri. Namun, semakin dia menjelaskan, semakin mata Xiaoan bergetar. Tubuhnya gemetar. Aku tidak bisa menerima ini. Bagaimana mereka bisa melakukan ini padaku? Melihatnya begitu marah, begitu rentan, Ru tak bisa menahan rasa sedih yang tak berdaya. Baiklah, kalau begitu, tiba-tiba dia tersenyum nakal. Untuk mencegahmu melakukan sesuatu yang bodoh, kurasa aku harus mengaktifkan protokol keselamatan pribadiku. Dengan itu, Ru mulai menggerakkan tangannya ke seluruh tubuh Xiaoan dengan serius yang berlebihan. Seketika, Ru membajak tubuh Xiaoan dan melesat keluar dari reruntuhan tanpa peringatan. Dengan satu lompatan kuat, mereka terjun dari tebing, mendarat kembali di kedalaman lembah binatang yang sudah dikenal. Dunia luar mungkin penuh gemerlap, tapi tidak ada yang mengalahkan kedamaian dan kesederhanaan tempat ini. Bukan begitu? Begitu kembali ke lembah, Ru terus membujuk Xiaoan dengan lembut untuk tenang. Tapi Xiaoan tetap diam, wajahnya mengerut dalam kemurungan penuh. Tunggu. Kamu tidak masih marah karena aku menyeretmu kembali ke sini untuk berlatih, kan? Xiaoan memalingkan kepalanya dengan sikap menantang. Apa benar? Ru terkekeh dan mendekat, berbicara seperti kakak yang memanjakan. Ayo, jangan marah, kecil. Melihat Xiaoan masih menolak berbicara, Ru mengedipkan matanya dengan nakal dan menggoda. TCH, aku tadinya mau berbagi informasi penting denganmu. Tapi kalau kamu memberiku sikap dingin, kurasa aku akan menyimpannya untuk diriku sendiri. Seperti yang diharapkan, Xiaoan segera berbalik, matanya melebar. Tunggu, informasi apa? Ru dengan main-main memalingkan kepalanya dan mendengus. Oh, sekarang kamu mau bicara? Terlambat. Pipi Xiaoan memerah. Ya, dia menyadari mungkin tadi dia bertindak sedikit kekanak-kanakan. Untungnya, Ru tidak menyimpan dendam. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang. Berdasarkan aura yang kurasakan tadi, Enwaning belum sepenuhnya menyerap kekuatan inti binatang surgawi, yang berarti kamu masih punya waktu, tapi tidak banyak. Kamu harus menjadi lebih kuat sebelum dia menyelesaikan fusi itu. Dan lembah binatang ini adalah tempat yang sempurna untuk itu. Saat mereka berbicara, tiba-tiba Ru menegang. Tunggu. Ada orang lain di dekat sini. Dia berbalik dan melihat seorang gadis muda yang dikejar oleh macan hitam raksasa. Mulut binatang itu ternganga, hanya beberapa inci dari gadis itu. Dengan cepat, Xiaoan melompat ke depan, menghalangi macan itu, dan dengan satu pukulan kuat membuatnya terpental. Gadis itu, yang bernama Qinlu, menatap Xiaoan dari balik api unggun dengan gugup. Lagi pula, menurut semua yang dia dengar, Xiaoan adalah penjahat buronan, pengkhianat sekte, pembunuh berdarah dingin gurunya sendiri.
Namun, pria di depannya tenang, bahkan lembut. Tidak seperti monster dalam rumor. Xiaoan tersenyum ramah. Lapar? Ayo makan. Wah, baunya luar biasa. Mata Qinlu berbinar saat dia menyantap makanan itu. Siapapun yang bilang kakak senior Xia orang jahat, akan kutampar sendiri. Dan begitu saja, si kecil pecinta makanan Qinlu sepenuhnya terpikat oleh daging panggang. Saat kehangatan api unggun meresap, keduanya mulai berbincang lebih nyaman. Mendengar Xiaoan punya masalah dengan gurunya, Qinlu dengan polos mengayunkan tusuk dagingnya seperti seorang diplomat. Kakak senior Xia, kamu dan pemimpin aliansi Enwaning pasti hanya salah paham. Ceritakan apa yang terjadi. Aku akan bicara dengan guruku dan membantu menyelesaikannya. Pemimpin aliansi bilang dia berhasil memecahkan teknik rahasia sekte penguasa binatang dan membentuk inti binatang surgawi. Sebelum dia selesai, lubang api meletus dengan percikan. Xiaoan mengepalkan tinjunya. Marah, rubah tua tak tahu malu itu. Dia menggunakan inti binatang surgawiku untuk naik ke puncak dan berani mengambil semua pujian. Qinlu menatap dengan kaget. Rahangnya hampir jatuh. Tunggu. Apa kamu bilang inti itu sebenarnya milikmu? Xiaoan tertawa dingin. Tepat sekali. Karena kamu begitu penasaran, izinkan aku ceritakan kisahnya dari sisiku. Bagaimana seorang gadis polos seperti ini bisa berakhir di lembah binatang? Xiaoan kini benar-benar penasaran. Dia sedikit mengerutkan kening. Kalau kamu tidak punya urusan mendesak, sebaiknya kamu kembali. Tempat ini terlalu berbahaya. Tapi Qinlu mengepalkan tinjunya dan tampak bertekad. Tidak, aku punya urusan penting. Kakak senior Xia, maukah kamu membantuku? Dia menegakkan tubuh dan menjelaskan. Aku datang ke sini untuk menangkap burung roh suara emas sebagai hadiah ulang tahun untuk guruku. Aku bahkan menghabiskan 5.000 batu roh untuk membeli peta harta karun khusus untuk itu. Xiaoan mengambil peta itu, meliriknya, dan mengerutkan kening. Apa ini? Ini cuma coretan-coretan. Seseorang menjual ini padamu seharga 5.000? Aku tahu. Kan? Makanya aku tawar sampai 3.000. Murah banget. Qinlu tersenyum bangga. Xiaoan menatap senyum kecilnya yang puas. Benar-benar kehilangan kata-kata. Akhirnya, dia menghela napas. Baiklah, kurasa aku akan tinggal sebentar. Gadis sepolos ini tidak akan bertahan lama di sini. Dan begitu, mereka bertiga berangkat bersama untuk mencari burung roh suara emas. Di sepanjang jalan, Ru mendekat ke sisi Xiaoan dan berbisik. Tuanku, peta yang dipegang gadis kecil itu bukan sembarang peta. Kamu harus mendapatkannya. Xiaoan mengangguk diam-diam. Rencananya sederhana. Bantu Qinlu menangkap burung itu, dan begitu peta itu tidak lagi berguna, dia mungkin akan memberikannya dengan sukarela. Tapi selama pengejaran, sesuatu yang tak terduga terjadi. Burung roh itu punya kesempatan bersih untuk kabur. Tapi ia berbalik. Ia sedang melindungi anak-anaknya. Pemandangan itu menyentuh hati Qinlu. Dia tidak tega melanjutkan. Dia sepenuhnya menyerah pada penangkapan dan malah mengeluarkan jimat penyembuh, menggunakannya untuk merawat luka burung induk itu. Pada akhirnya, Xiaoan tetap mendapatkan peta yang diinginkannya tanpa mengangkat jari. Dia melirik ke arah Qinlu, yang tersenyum cerah, berjongkok di samping burung raksasa itu, sepenuhnya rileks. Ru bergumam dengan penuh pikiran. Kamu dan dia, kalian orang yang sama. Tapi suatu hari, kepolosan dan kebaikan itu mungkin menjadi kelemahan terbesarmu. Xiaoan tidak menjawab. Dia hanya menatap ke kejauhan, di mana Qinlu kini tertawa dan berlari berputar-putar, dikejar oleh burung yang baru saja dia sembuhkan. Mengalihkan pandangannya kembali ke peta, Xiaoan akhirnya mengajukan pertanyaan yang mengganggunya. Atas perintah Ru, dia menutup matanya. Energi spiritual mengalir melalui pupilnya, mengaktifkan teknik tersembunyi. Tiba-tiba, coretan-coretan berantakan di peta itu berubah. Jalur, rune, dan tanda-tanda tersembunyi menjadi sangat jelas. Meninggalkan Qinlu di belakang, mereka berdua mengikuti peta itu jauh ke dalam lembah binatang. Tiba di sebuah gua gunung terpencil yang diselimuti misteri, Xiaoan bertanya, "Jadi, ini tempat apa?" Ru tersenyum tipis. "Disinilah aku pernah tinggal bersama sosok legendaris itu." Xiaoan berkedip. "Tunggu, kamu tinggal di sini? Lalu kenapa kamu butuh peta untuk menemukannya?" Ru terkekeh dan melambai. "Sudah lama sekali. Oke, tempat ini berubah begitu banyak. Aku hampir tidak mengenalinya." Kemudian, dia mendekat ke pintu batu. Suaranya lembut dan penuh emosi. "Tuanku, Ru telah kembali." Seketika, rune biru bercahaya mulai menyebar di permukaan pintu. Simbol-simbol kuno berdenyut seperti bintang yang hidup. "Buka," perintahnya tegas. Dengan gemuruh dalam, pintu batu terbuka, memperlihatkan ruang batu sederhana yang redup di baliknya. Xiaoan berkedip. "Tunggu, disinilah penguasa binatang tinggal? Kok begitu sederhana?" Ru memperhatikan kebingungannya dan menjawab pelan. "Penguasa binatang adalah sosok aneh. Meski memiliki kekuatan yang bisa mengguncang langit, sekte-sekte lurus menyingkirkannya. Pada akhirnya, gua kecil yang gelap ini adalah satu-satunya yang tersisa untuknya." Dia menatap Xiaoan, nadanya semakin dalam. "Tahukah kamu kenapa aku memilihmu? Bukan hanya karena inti binatang surgawimu, tapi karena kamu dan dia memiliki nasib yang sama." Dia berjalan perlahan menuju sudut ruangan, di mana peti batu kuno yang terjerat sulur tebal tergeletak tak tersentuh.
Yang kuinginkan hanyalah agar kamu tidak mengikuti jalan tragis yang sama. Xiaoan bisa merasakan kesedihan dalam suaranya, tapi dia tidak tahu bagaimana menjawab. Saat Ru meletakkan tangannya di peti dan mulai membukanya, Xiaoan menegang, waspada. Untungnya, yang dilakukan Ru hanyalah mengambil gulungan giok yang dibungkus dengan hati-hati. Ternyata tempat ini adalah makam seremonial. Penguasa binatang, yang telah membesarkan Ru seperti anaknya sendiri, memilih menghadapi pertempuran terakhirnya sendirian, meninggalkan warisannya hanya untuk Ru, berharap suatu hari dia akan menemukan seseorang yang benar-benar layak. Tapi Ru tidak pernah melihatnya kembali. Sebaliknya, suatu hari, dia merasakan ikatan spiritual mereka diputus secara paksa. Kekuatannya merosot, dan dia terjebak di lembah binatang selama berabad-abad. Sampai aku bertemu denganmu, katanya pelan, menyerahkan gulungan giok ke tangan Xiaoan. Saat Xiaoan menyentuh gulungan itu, rune kuno melonjak dan menyelimutinya sepenuhnya. Ketika penglihatannya jernih, dia mendapati dirinya berdiri di dataran rumput yang luas. Di kejauhan duduk seorang pria kasar dengan jubah liar dan aura tak terkendali. Xiaoan melangkah maju dengan hormat. "Senior, apakah Anda penguasa binatang?" Pria itu menyeringai angkuh. "TCH, kamu tidak terlihat istimewa." Tanpa peringatan, dia melemparkan mangkuk anggur ke arah Xiaoan. Dalam sekejap, Xiaoan berkeringat dingin. Tekanan dari mangkuk itu luar biasa, jauh lebih besar dari gurunya yang lama. Dia tidak bisa menghadapinya secara langsung. Hanya setelah memasuki kondisi fusi, dia nyaris berhasil menghentikannya. Dengan keringat membasahi wajahnya, dia menenggak seluruh isi mangkuk dalam sekali teguk, lalu bertanya, "Bagaimana, senior?" Penguasa binatang menunjuknya dan menyeringai, "Peminum yang buruk. Sekali teguk dan kamu sudah memerah, tapi kekuatanmu tidak buruk." Tapi seketika, dia menghilang, hanya untuk muncul kembali tepat di belakang Xiaoan seperti hantu. Suaranya mengerikan. "Mengapa inti binatang Ru ada di dalam dirimu?" Gelombang niat membunuh melonjak seperti badai beku. Xiaoan merasa seluruh tubuhnya membeku, tidak bisa bergerak sedikit pun. Dengan gigi gemeretak, dia memaksa kata-kata keluar. "Aku dikhianati. Intiku hancur. Ru, dia menyelamatkanku dengan intinya. Kini hidup kami terikat. Satu inti, satu nasib. Benarkah?" Suara penguasa binatang semakin gelap. "Dan mengapa aku harus mempercayaimu?" Tiba-tiba, tekanan itu meningkat. Rasanya seperti gunung menimpa pundaknya. Lutut Xiaoan gemetar, tapi dia menggertakkan gigi dan bertahan. Dia menolak berlutut. Di luar ujian, Ru tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Dia menatap pintu batu yang tersegel dan berbisik. Napasnya tidak stabil. "Apa yang terjadi di sana, tuanku?" Di luar gua, Ru duduk diam menunggu. Tiba-tiba, pintu batu berderi terbuka, dan Xiaoan melangkah keluar. Ru bergegas ke sisinya. "Jadi, apa yang diungkapkan gulungan giok itu?" Xiaoan melirik gulungan giok yang bersinar di tangannya. Nadanya serius, "Aku bertemu penguasa binatang sendiri." Kilasan balik. Di dalam ruang ujian, tekanan yang menghancurkan masih menyelimuti saat penguasa binatang bertanya dingin, "Siapa kamu sebenarnya?" Terpuruk di tanah, Xiaoan menatap ke atas tanpa goyah. "Tidak perlu mengujiku lebih jauh. Ru menyelamatkan hidupku. Jika dia pernah membutuhkanku, aku akan mempertaruhkan segalanya untuknya." Penguasa binatang sudah tahu sejak awal. Dia hanya perlu melihat keyakinan itu sendiri. Dengan anggukan, dia menarik tekanannya dan menurunkan teknik penguasaan binatang sejati, mempercayakan Ru pada perawatan Xiaoan. Setelah memberikan beberapa nasihat terakhir, proyeksi itu memudar, dan Xiaoan kembali ke gua. Saat itu, Ru menyalurkan kekuatannya melalui tubuh Xiaoan. Cahaya biru bercahaya membungkus mereka saat tetesan air roh terbentuk di udara. Dengan satu lambaian tangan, seluruh gua runtuh, menjadi puing. Kenangan yang terkubur di sana kini tersegel selamanya di bawah batu. Kembali di sekte penguasa binatang, Enwaning berdiri dingin di dekat arena binatang, menggunakan inti binatang surgawi untuk menyuling kekuatan setiap makhluk yang ditangkap menjadi pil hitam pekat. Dua murid mendekat, melaporkan tentang KTT Aliansi Besar. Selain 3 dari 4 sekte besar yang masih menolak, sisanya telah berjanji setia. Mata Enwaning menggelap. Dia menyerahkan masing-masing sebuah pil yang baru disuling dan memerintah dengan tegas. Siapapun yang menolak, bunuh tanpa ragu. Sementara itu, di kedalaman lembah binatang yang tak terhitung, Xiaoan duduk bersila, tenggelam dalam kultivasi, mencoba memahami warisan sejati penguasa binatang. Sekte penguasa binatang percaya pada dominasi atas binatang, tapi penguasaan sejati terletak pada harmoni, memperlakukan binatang bukan sebagai alat, melainkan sebagai sekutu. Ketika dia dan Ru benar-benar menjadi satu dalam roh dan hati, kekuatan gabungan mereka akan melampaui batas manusia. Pada saat itu, proyeksi penguasa binatang muncul kembali, menekan 2 jari ke dahi Xiaoan, menuangkan esensi spiritual terakhirnya ke dalamnya. Meski level Xiaoan saat ini membuatnya tidak mungkin memahami kedalaman penuh warisan itu, lonjakan kekuatan roh itu akan cukup menjadi kartu asnya dalam pertempuran mendatang. Nangong Chosu dan Lai Jin mengambil pil hitam dan memulai terobosan terpencil mereka di dalam sekte. Enwaning melambaikan tangannya, mengirimkan 2 aliran energi roh untuk mendukung kenaikan mereka. Seketika, bayangan binatang yang besar dan menakutkan muncul di atas kepala mereka. Mata mereka menjadi hitam pekat,
dan energi aneh yang jahat bocor dari tubuh mereka. Membungkuk dengan hormat kepada Enwaning, keduanya mengungkapkan jiwa binatang mereka yang kini menyatu dengan binatang dosa. Nama binatang itu sendiri menggema sifat jahat dan terdistorsi dari energi mereka yang rusak. Mereka segera berangkat, diperintahkan untuk melenyapkan semua pendosa dan memantapkan kekuasaan Enwaning sebagai pemimpin aliansi. Berdiri di depan altar binatang yang menjulang, mata mereka membara dengan kegembiraan untuk ambisi besar sekte. Sementara itu, Xiaoan telah menyelinap ke kota. Ru melirik sebuah paviliun tinggi dan menggoda. Gurumu ternyata punya selera yang cukup halus. Xiaoan mendengus dingin. Dia bukan guruku. Melihat Xiaoan menjawab dengan akal sehat alih-alih kemarahan, Ru mengangguk dalam persetujuan diam-diam. Dia telah berkembang. Xiaoan memperhatikan pengumuman publik yang dipasang di sepanjang jalan. Itu mengumumkan pertunjukan binatang yang akan datang yang diselenggarakan oleh sekte penjinak binatang. Ru terkekeh. Enwaning pasti akan menggunakan pil binatang surgawi untuk menaklukkan monster kuno. Sepertinya dia ingin memamerkan kekuatannya di depan semua sekte. Pertunjukan seperti itu, Xiaoan tidak akan melewatkannya untuk apapun. Ru menyarankan dengan senyum, sebelum kita membuat masalah dan dikejar, mengapa tidak jalan-jalan dan menikmati suasana kota? Namun, mereka belum menerima undangan untuk pertunjukan binatang itu. Xiaoan tiba-tiba teringat kata-kata penguasa binatang. Untuk suatu hari menemukan tempat perlindungan yang benar-benar aman bagi Ru. Menyelinap ke benteng aliansi akan terlalu berisiko. Xiaoan tidak bisa mempertaruhkan keselamatan Ru. Sebelum dia bisa merumuskan rencana, takdir memberikan solusi. Seseorang benar-benar membawa mereka undangan. Seorang murid dari Panji Api Merah menendang seorang kultivator yang baru saja mencela sekte penjinak binatang. Pria itu, Chu Yin, berasal dari sekte yang dikenal sebagai anjing penurut Enwaning. Tidak heran dia tidak bisa mentolerir kritik apapun. Kultivator itu membalas dengan menantang. Kalian, preman Panji Api Merah, berpikir kalian tak tersentuh. Hari pembalasan kalian akan tiba. Chu Yin menyeringai, menyalakan api di tangan kirinya, siap menyerang dengan telapak langit membara. Saat telapak tangan yang membara itu hampir mendarat, gelombang energi biru tiba-tiba menghalangi, dengan mudah menghentikan serangan itu. Itu adalah Xiaoan yang turun tangan, mengenakan topeng dan tudung yang menyembunyikan identitasnya. Dengan tenang, dia memberikan nama palsu, Shuang Yu. Chu Yin menyerang penuh keberanian, tapi saat kembali, wajahnya babak belur, dipukuli hingga menyerupai kepala babi. Lebih buruk lagi, undangannya telah dirampas oleh Xiaoan. Terhina, dia berlari ke kepala Panjinya dengan air mata. Kepala Panji, dengan tatapan dingin dan penuh racun, mencatat nama Shuang Yu dalam ingatannya. Dia bersumpah akan mengurangi pria itu menjadi abu. Kabar tentang penghinaan publik Panji Api Merah, sampai ke telinga Lai Jian malam itu juga. Marah, dia menghantam tepi mejanya hingga berderai. Kepala Panji bergegas datang bersama murid-murid, berlutut dengan keringat bercucuran saat mencoba menjelaskan bahwa Chu Yin hanya membela kehormatan sekte. Itu hanya membuat Lai Jian semakin marah, menggunakan nama sekte penjinak binatang untuk pamer, tapi malah wajahmu dihancurkan. Itulah aib sebenarnya. Tekanan mengerikan meledak darinya, aura seorang kultivator jiwa suci. Itu begitu menyesakan hingga berlutut pun terlalu berat bagi Chu Yin. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Gong Sun Fen segera memohon belas kasihan, menyebut pelakunya sebagai Shuang Yu, mengklaim dia yang pertama kali menghina sekte. Nama itu tidak berarti apa-apa bagi Lai Jian. Siapapun yang memberikan nama tanpa sekte kemungkinan berasal dari klan tertutup, atau menggunakan identitas palsu. Pada akhirnya, dia memaafkan Chu Yin dan melemparkan misi itu kembali ke Panji Api Merah. Temukan pria itu. Tebus kehormatan kalian. Namun, begitu kepala Panji melangkah keluar, wajahnya memutar menjadi ekspresi meremehkan. Dia tidak berniat memburu Shuang Yu. Pria itu hanya mencuri undangan. Jelas hanya ingin menyelinap ke upacara. Biarkan sekte menangani dia nanti. Di dunia seperti ini, aliansi dan sumpah hanyalah asap. Dia tahu itu dengan baik. Begitu pula Lai Jian. Dia tahu betul banyak di aliansi. Seperti Gong Sun Fen, tersenyum di permukaan tapi ular di dalam hati. Pertunjukan binatang ini akan menjadi waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. Kembali di penginapan, Xiaoan akhirnya mengusir kultivator yang terlalu bersyukur yang telah dia selamatkan. Melepas penyamarannya, dia merasa sedikit beruntung. Dia hanya berencana menggunakan Chu Yin untuk memancing sekte penjinak binatang. Tapi pria itu kebetulan membawa undangan asli. Itu menghemat banyak masalah. Masih banyak di kota yang menentang sekte penjinak binatang. Bagi Enwaning, pertunjukan binatang ini adalah kesempatan sempurna untuk menegaskan dominasi. Ru mencoba dengan santai menyelidiki langkah berikutnya Xiaoan, tapi dia sama sekali tidak menangkap makna tersembunyi. Hanya menepisnya dengan senyum, jangan khawatir, aku tidak akan bertindak gegabah. Sementara itu, kultivator yang bersyukur itu sedang minum bersama dua rekan sektenya, memuji kekuatan Xiaoan. Mempercayai mereka sebagai saudara, dia tidak menyadari kilau jahat di mata mereka saat dia berbicara. Jadi, ketika salah satu dari mereka tiba-tiba menyerangnya dengan telapak tangan, dia tidak sempat bereaksi. Terhuyung mundur dengan tak percaya. Dia menatap adik-adik juniornya, hanya untuk mendengar pengakuan dingin mereka. Mereka sudah lama muak dengan pemberontakannya terhadap sekte penjinak binatang.
Siapa kita untuk melawan mereka? Cibir salah satu. Sekte kita sudah berjanji setia. Tanpa ragu, tangan pengkhianat itu berubah menjadi pedang energi roh, dengan bersih memenggal kepalanya. Bunyi tubuh yang menghantam lantai membangunkan Xiaoan dari tidur siangnya di penginapan. Ru, yang masih asyik dengan ritual perawatan kulitnya, tidak mendengar apa-apa, tapi Xiaoan merasa ada yang tidak beres. Dia bergegas ke bawah dan tepat waktu mendengar dua adik junior itu berbisik keras. Obati makanan dan minumannya, lalu bunuh dia saat dia pingsan. Kita akan menawarkan kepalanya ke sekte penjinak binatang. Suara tajam memotong udara. Keduanya tersentak dan segera beralih ke sanjungan. Mengoceh, kami baru saja mengurus kakak senior pengkhianat itu untukmu. Tapi Xiaoan tidak tuli. Dia mendengar setiap kata dari rencana kecil mereka. Hentikan sandiwara, katanya dingin, menyadari mereka telah terbongkar. Salah satu dari mereka mengangkat tangan, memanggil pasir untuk mengikat Xiaoan, sementara yang lain melemparkan tombak debu yang dipadatkan. Xiaoan menatap mereka dengan penuh hina, dengan mudah membebaskan diri dari ikatan pasir. Dengan tangan kirinya, yang kini diselimuti baju besi hitam, dia menangkap tombak debu dengan mudah. Kedua penyerang terhuyung mundur ketakutan saat ciri-ciri seperti binatang mulai muncul di tubuh Xiaoan. Apa? Apa kau monster? Lalu atap meledak. Seekor naga biru raksasa melesat ke langit, memancarkan kekuatan luar biasa dari inti binatang tingkat atas. Jauh di kejauhan, Enwaning dari sekte penjinak binatang tiba-tiba merasakan denyut energi yang dikenalnya. Inti binatangnya sendiri bergetar sebagai respons. Qinlu kembali ke sektenya dengan tangan kosong. Begitu melihat gurunya, Zhang Chong 11, dia mengeluarkan bahwa dia telah bertemu dengan pengkhianat terkenal, Xiaoan. Kebetulan, kepala sekte Mo, Mu Chongshu, juga hadir. Saat mendengar nama itu, ekspresi keduanya menjadi muram. Zhang Chong 11 segera menarik Qinlu sebelum dia bisa berkata lebih banyak. Mu Chongshu mengelus janggutnya dengan penuh pikiran. Bergumam, Xiaoan, mungkinkah dia titik lemah dalam rencana besar sekte penjinak binatang? Saat fajar, warga kota berkumpul di luar penginapan, menatap reruntuhan. Jelas, tempat itu hancur dalam semalam. Kerumunan berbisik pelan. Dengan upacara besar sekte penjinak binatang yang akan datang, mungkinkah seseorang sudah menargetkan mereka? Tapi bisikan itu langsung mati saat Lai Jian tiba. Dia melangkah ke reruntuhan, memindai dengan cermat hingga jejak energi yang tersisa menarik perhatiannya. Dia berjongkok untuk merasakannya lebih dekat, dan matanya melebar tak percaya. Itu adalah aura tinju harimau giok. Jadi, Shuang Yu itu sebenarnya Xiaoan, geramnya. Dia mengepalkan tinjunya, menghamburkan energi yang tersisa saat amarah membakar dadanya. Bajingan itu tidak mau mati. Dia jelas di sini untuk menyabotase upacara. Aku harus melaporkan ini ke guru segera. Dengan gerakan cepat, Lai Jian menghilang dari kerumunan menggunakan teknik langkah ringan, meninggalkan hanya bayangan kabur. Tersembunyi di bawah tudungnya, Xiaoan berdiri diam di antara orang-orang, mengamati setiap gerakan Lai Jian dengan tatapan dingin. Saat dia diam-diam menyelinap pergi, dua sosok bayangan diam-diam mengikutinya dari belakang. Sementara itu, Lai Jian kembali ke sekte tepat waktu untuk menyaksikan Enwaning menyelesaikan terobosannya. Beberapa inti binatang melayang di sekitar inti tingkat surgawi, berputar seolah memberi selamat atas kenaikan kekuatan gurunya. Lai Jian tidak membuang waktu dan melaporkan semua yang dilakukan Xiaoan di kota Tender. Mendengar nama itu, Enwaning mengeluarkan cemoohan meremehkan diikuti oleh beberapa tawa mengejek. Jadi, dia berencana mengacaukan upacara dan mengungkap kebenaran, berharap menghancurkan reputasi sekte kita. Dia bermimpi. Sebagai mantan gurunya, aku tahu lebih baik dari siapapun. Dia mungkin cerdas, tapi terlalu lemah untuk mengubah apapun. Senyum Enwaning memudar menjadi cemberut gelap. Siapkan semuanya, perintahnya dingin. Biarkan upacara besar ini menjadi kuburannya. Xiaoan berjalan santai ke gang sepi, sembari terus mengawasi dua sosok yang membuntutinya. Senyum tipis mengembang di bawah tudungnya saat kilau niat bertarung menyala di matanya. Sepertinya kita punya tikus, gumamnya pada Ru. Kedua pengintai itu saling bertukar pandang. Apa dia berbicara dengan seseorang? Apa dia punya cadangan? Tapi setelah memindai area, mereka tidak menemukan siapapun. Karena sudah ketahuan, tidak ada gunanya bersembunyi lagi. Api menyala di sekitar tangan mereka saat mereka melompat ke udara, melancarkan serangan langsung ke arah Xiaoan. Begitu melihat energi api yang berkedip, Xiaoan segera mengenali mereka. Murid-murid Panji Merah, anak buah Lai Jian. Salah satu dari mereka melemparkan rentetan bola api di udara, menghantam tempat Xiaoan berdiri dengan ledakan yang memekakan. Yang kedua ikut menyerang, melemparkan ledakan api dengan sinkronisasi sempurna, bertekad mengubah gang itu menjadi tungku. Saat api mereda dan asap mengental, Xiaoan melangkah keluar dari kabut. Jubahnya hangus dan robek, tapi tidak ada goresan yang menciderai tubuhnya. Sementara itu, tidak jauh dari sana, dua sosok berdiri diam di atas sebuah kedai, mengamati pertarungan itu. Salah satunya, pria dengan kuncir kepang, menyandarkan tombak di pagar, smirknya penuh hina. Di sisinya berdiri Cuyin, yang dengan hormat memanggilnya Tuan Muda. Pewaris Panji Merah mengangkat alis dengan ejekan, tidak mempedulikan Xiaoan, dan bahkan menyatakan akan memotongnya untuk meresmikan pedang barunya. Saat asap hilang,
Xiaoan dengan tenang memasang kembali topengnya. Di kakinya terbaring dua murid tak sadar yang telah mengikutinya, dikalahkan tanpa usaha. Saat dia bertanya-tanya mengapa orang lemah seperti itu dikirim, seorang pria bermulut besar melompat dari atas, mengumpat saat mendarat. Ledakan api meletus di tangan pria itu, dengan cepat berubah menjadi pedang merah menyala. Dengan kedua tangan mencengkram gagang, dia menghantamkan pedang api itu ke bawah, mengukir parit hangus yang dalam di tanah. Meski gerakan itu tampak ganas, Xiaoan menghindar dengan mudah, memicu kejutan dari penyerang. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Gong Lian, pewaris Panji Merah. Xiaoan segera menduga dia adalah antek lain dari sekte penjinak binatang. Benar saja, nama Lai Jian segera terucap dari mulut Gong Lian, mengkonfirmasi dugaan Xiaoan. Wajah Gong Lian menggelap melihat ketidakhormatan Xiaoan terhadap sekte. Baginya, pria bertopeng ini hanyalah orang bodoh yang meminta kematian. Gong Lian mengangkat satu tangan dan memanggil api membara, melapisi pedangnya dengan api yang membakar. Dengan satu ayunan, gelombang energi pedang membara melesat ke arah Xiaoan. Panasnya cukup untuk melelehkan baja. Ru dengan cepat melihat melalui teknik itu dan memperingatkan Xiaoan untuk tidak memblokirnya secara langsung. Tapi saat tebasan itu mendekat, tiba-tiba berubah menjadi jaring api, menyebar seperti jebakan mematikan. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Ketika Xiaoan menyadari, pelarian sudah bukan pilihan. Gelombang panas membara menekannya. Ini buruk. Sementara itu, seseorang lain diam-diam mengamati pertarungan. Nangong Chosu mengikuti tatapan Lai Jian dan fokus pada Xiaoan. Dia berbicara pelan, dia semakin kuat. Merasa tatapan Lai Jian yang menyelidik, Nangong dengan tenang menyatakan bahwa apapun dendam masa lalu mereka, menghapus Xiaoan harus menjadi prioritas utama. Untuk sekali ini, kedua saudara itu menemukan titik temu dan dengan cepat setuju untuk menangani Xiaoan bersama. Kembali di gang, Xiaoan nyaris berhasil memblokir serangan Gong Lian dengan menggabungkan kekuatannya dengan Ru. Melihat ciri-ciri seperti binatang muncul kembali pada Xiaoan, Gong Lian hanya mencibir lebih keras. Baginya, ini hanyalah trik putus asa untuk bertahan hidup. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan melepaskan tebasan inferno membara. 3 busur api raksasa merobek tanah, mengaum menuju Xiaoan seperti meteor yang tak terhentikan. Ru berteriak agar dia mundur. Tapi Xiaoan dengan keras kepala mendorong tangannya ke depan untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Bentrokan kekuatan mereka mengguncang bumi di bawah mereka. Gong Lian, penuh dengan arogansi, mengira kemenangan sudah di tangannya. Dengan cemoohan dingin dan pedangnya tersampir di bahu, dia berbalik, yakin Xiaoan telah musnah. Gong Lian baru melangkah beberapa kali ketika suara dingin dari belakang memaksanya berhenti. Berbalik, dia melihat Xiaoan. Bajunya robek-robek akibat pertempuran, memperlihatkan lebih banyak baju besi hitam yang kini menyelimuti tubuhnya. Mata Gong Lian melebar. Pria itu sama sekali tidak terluka. Untuk pertama kalinya, dia menatap Xiaoan bukan dengan hina, melainkan dengan serius. Arogansi di wajahnya memudar. Dia sedikit membungkuk, mengangkat pedang inferno membara dengan kedua tangan saat api melonjak di sepanjang bilahnya. Tapi Xiaoan menginjak tanah dan melontarkan dirinya ke udara. Di tengah udara, dia mengaktifkan bayangan bulan iblis, seketika memanggil beberapa doppelganger. Keringat dingin mengalir di dahi Gong Lian. Ini adalah proyeksi astral, teknik yang hanya tersedia bagi kultivator di alam transformasi ilahi. Beberapa klon menyerang secara bersamaan, masing-masing menyerang dengan kekuatan aslinya. Gong Lian bertarung dengan segala yang dimilikinya hanya untuk mengimbangi. Lalu Xiaoan menarik napas dalam, menyalurkan kekuatannya ke dalam intinya. Urat merah menyala di seluruh baju besi hitamnya seperti retakan lava. Dia membuka mulutnya dan melepaskan napas Juyan. Meriam inferno membara mengaum langsung ke arah Gong Lian. Dalam kepanikan, Gong Lian mengangkat pedangnya untuk memblokir. Tapi melawan kekuatan mentah seperti itu sama sekali tidak berguna. Dengan putus asa, dia berteriak menyebutkan nama dan latar belakangnya, berharap mendapatkan belas kasihan. Namun, sebelum Gong Lian bisa menyelesaikan permohonannya, api menghantamnya hingga jatuh. Saat pertempuran berakhir, Xiaoan mendarat lembut di tanah yang hangus. Dia menatap tangannya yang berlumur darah, terpana oleh kekuatan dari inti binatang ini. Mungkin kekuatan ini benar-benar cukup untuk membalas dendamnya. Tak seorang pun menduga begitu banyak sekte akan hadir di upacara binatang besar. Mengamati kerumunan, Lai Jian mengepalkan tinjunya. Dia bertekad, dia tidak akan membiarkan Xiaoan menghancurkan kehormatan sekte mereka. Sekte Biwa juga tiba, dengan Qinlu hadir bersama gurunya. Sebelum berangkat, gurunya berulang kali memperingatkan, jauhi Xiaoan. Jalan itu hanya menuju kehancuran. Qinlu mengangguk patuh, tapi di hatinya, dia sudah memutuskan. Dia akan mencari tahu kebenaran sendiri. Saat upacara mendekat, Nangong Chosu tiba bersama 2 murid dan membungkuk di hadapan gurunya, dengan hormat mengundang Enwaning untuk memulai acara. Enwaning tersenyum puas. Suaranya tenang namun penuh ancaman. Mari kita lihat apakah Xiaoan punya nyali untuk muncul. Saat dia berbicara, kilau gelap berkedip di matanya. Pada saat yang sama, sosok yang ada di pikirannya, Xiaoan, sedang berlari melintasi atap-atap, menuju langsung ke upacara. Ru bisa merasakan kegembiraan dan kemarahan Xiaoan. Waktunya telah tiba.
Balas dendam sudah dalam jangkauan. Hari ini, di hadapan semua kultivator yang hadir, dia akan mengungkap Nwaning sebagai monster sejati. Upacara binatang besar dimulai dengan kemegahan yang luar biasa, mengguncang seluruh wilayah. Saat Nwaning naik ke panggung, beberapa binatang eksotis melesat ke langit atas perintahnya, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Pemandangan gemilang itu membuat bahkan Qinlu terpana kagum. Di antara mereka, binatang kuno elang petir pemisah langit kini menjadi tunggangan pribadinya, memicu gumaman kagum dari kerumunan. Dia memulai pidatonya, dengan hangat menyambut semua sekte yang hadir untuk menyaksikan acara tersebut. Tiba-tiba, seekor burung laun bercahaya dengan bulu-bulu cemerlang terbang keluar, dan kerumunan meledak dalam kekaguman. Makhluk ilahi seperti itu rela mengikutinya. Setelah membangun momentum, dia akhirnya mengungkap alasan utama pertemuan ini, kemenangannya atas binatang kuno dan pembentukan inti binatangnya melalui seni rahasia. Inti kuat yang mampu meningkatkan kultivasi secara signifikan ini akan menjadi hadiah dalam kompetisi di antara murid-murid muda dari semua sekte. Yang terkuat akan mengklaimnya. Kemudian, nadanya berubah tajam. Dia menyatakan bahwa pengkhianat sekte, Xiaoan, akan muncul di upacara, mendesak semua orang untuk ikut melenyapkannya. Desahan kaget menyapu audiens. Anggota aliansi abadi tampak terguncang. Meski Nwaning berbicara dengan keyakinan, Qinlu, yang pernah dibantu Xiaoan, tidak percaya bahwa dia benar-benar mengkhianati sektenya. Merasa gelisah dan curiga, dia mulai memindai kerumunan, bertanya-tanya apakah upacara ini hanya jebakan untuk Xiaoan. Seperti yang diprediksi Nwaning, Xiaoan melenggang ke pintu masuk aula besar, di mana Gong Sun Fen, pemimpin Panji Api Merah, telah menunggunya. Dalam pertempuran terakhirnya dengan Gong Lian, Xiaoan tidak menunjukkan belas kasihan, membunuhnya dengan pukulan penentu. Kini, dendam lama dan balas dendam baru membakar hati Gong Sun Fen saat dia bersiap menyelesaikan skor. Xiaoan tetap tak gentar. Karena identitasnya sudah terbongkar, dia melepas penyamarannya dengan cemoohan. Marah atas arogansi Xiaoan, urat-urat Gong Sun Fen menonjol saat dia mengaum, bersumpah membuat Xiaoan membayar dengan darah. Api meletus dari tinjunya, tinju api khas Panji Api Merah, membakar dengan kekuatan spiritual yang intens. Sebagai pemimpin sekte, kekuatannya jelas satu tingkat di atas putranya. Xiaoan tidak boleh ceroboh kali ini. Rasa sakit kehilangan putranya berubah menjadi kemarahan membara. Niat membunuh Gong Sun Fen berkobar lebih panas dari api di tangannya. Dia bertekad membalas anaknya. Dia mengumpulkan seluruh energi spiritualnya ke dalam bola api menyala, jauh lebih kuat dari bola api biasa. Bahkan Ru memperingatkan dengan mendesak, ini terlalu berbahaya untuk dihadapi langsung. Tepat sebelum benturan, bola api itu meledak menjadi pilar api menjulang, mendistorsi udara di sekitarnya. Dan seperti ayah, seperti anak. Setelah melepaskan serangan, Gong Sun Fen terlalu dini mengira telah menang. Yakin Xiaoan telah menjadi abu. Dari asap tebal, beberapa klon Xiaoan meledak keluar, masing-masing lebih cepat dari yang sebelumnya. Semuanya bergegas menghabisi siapapun yang menghalangi balas dendamnya. Bahkan Gong Sun Fen, yang telah ditempa dalam pertempuran seumur hidup, merasa klon bayangan aneh ini mengganggu. Dia dengan cepat memanggil penghalang energi spiritual yang disisipi api, melindungi dirinya dari serangan Xiaoan. Tapi ada sesuatu yang terasa salah. Xiaoan tiba-tiba merasakan keanehan. Dengan semua keributan ini, mengapa tidak ada seorang pun dari upacara yang datang untuk menyelidiki? Keheningan itu tidak wajar. Momen gangguan singkat itu adalah semua yang dibutuhkan Gong Sun Fen. Dia melesat maju dan menghantam Xiaoan dengan tinju membara, membuatnya terbang. Rasa sakit menyebar di dada Xiaoan, kekuatan membara itu masih tertinggal. Untungnya, Ru segera turun tangan untuk membersihkan energi membara dari tubuhnya. Gong Sun Fen menyeringai dan menjawab kebingungan Xiaoan, mengeluarkan benda seperti cangkang gelap. Itu adalah hadiah dari Nwaning, binatang miraase bernama Shun yang menciptakan ilusi kuat. Selama Xiaoan masih hidup, tidak ada yang akan mendeteksi pertempuran di luar upacara besar. Sekte Jiwa B telah berusaha keras untuk menjebak Xiaoan, dan bahkan Gong Sun Fen penasaran dengan alasannya. Xiaoan tidak repot menyembunyikan kebenaran. Dia mengungkapkannya apa adanya, dendam darah antara dia dan Nwaning. Mendengar ini, Gong Sun Fen tiba-tiba tertarik. Dia melihat nilai dalam menjaga Xiaoan tetap hidup. Mungkin suatu hari dia bisa menggunakan dendam ini sebagai pengaruh melawan Nwaning. Tapi kematian putranya masih menuntut balas dendam. Dengan raungan, dia memanggil pedang api merah dan menerjang langsung ke arah Xiaoan. Sementara Xiaoan bertarung sengit di luar, arena duel di dalam upacara besar sama intensnya. Di panggung berdiri Lai Jian, yang tidak membuang waktu untuk melumpuhkan lengan lawannya dengan satu pukulan brutal. Mengamati anak didiknya yang kejam dari kejauhan, Nwaning berbalik ke Mu Chongshu dan bertanya dengan senyum puas. Bagaimana menurutmu? Mu Chongshu hanya menjawab dengan sanjungan, sementara Zhang Chongxi tampak terganggu. Dia tidak bisa menyangkal tingkat kultivasi Lai Jian, tapi metodenya terlalu kejam. Pikiran Nwaning melayang ke sekte-sekte yang menolak menghadiri upacara. Kemarahan membengkak di hatinya. Dia bersumpah akan menghapus mereka dari aliansi abadi. Tapi sebelum itu, yang paling dia inginkan adalah seseorang melenyapkan Xiaoan sekali dan untuk selamanya. Kembali di medan pertempuran,
Xiaoan berjuang untuk mengimbangi serangan tanpa henti Gong Sun Fan. Kekuatannya sendiri tidak lagi cukup. Dia memanggil Ru untuk membantu. Seketika, sisi kanan tubuhnya bertransformasi, mengambil ciri-ciri binatang dari Ru, penuh dengan aura mematikan. Gong Sun Fan terengah kaget. Kini dia akhirnya mengerti bagaimana putra jeniusnya tewas di tangan monster ini. Dengan kekuatan Ru mengalir dalam dirinya, Xiaoan merasakan gelombang energi yang luar biasa. Suara Ru bergema di pikirannya, ini sudah berlarut-larut. Akhiri, Xiaoan melesat ke udara, memanggil beberapa bola energi air biru yang cemerlang. Rentetan bola air menghujani seperti banjir. Wajah Gong Sun Fan memutar panik saat dia bergegas mengangkat dinding api untuk melindungi dirinya. Gelombang energi air dan api bertabrakan dengan keras. Tidak jauh dari medan pertempuran, sosok berjubah hitam diam-diam mengamati pertarungan. Dengan tatapan tajam, dia seketika mengenali. Xiaoan menyalurkan kekuatan binatang malapetaka. Lebih dari itu, nadanya yang misterius mengisyaratkan sesuatu yang mengganggu. Mungkin Xiaoan bukan berasal dari alam manusia sama sekali. Saat pertempuran berlangsung, seluruh area hancur menjadi puing. Gong Sun Fan menghilang di bawah reruntuhan. Namun, kehadirannya masih terasa. Dia belum mati. Didorong oleh Ru, Xiaoan tetap tegang dan waspada. Tahu bahaya sebenarnya belum berlalu. Tiba-tiba, raungan meledak dari belakang. Gong Sun Fan meletus dari batu-batu pecah. Api mengaum di tangannya saat dia melancarkan serangan mendadak. Meski Xiaoan mengantisipasi serangan balik, dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Menyilangkan lengannya untuk memblokir, dia terpental beberapa meter akibat benturan. Api melonjak di seluruh tubuh Gong Sun Fan. Pakaiannya telah lama menjadi abu. Kini sepenuhnya merah dan diselimuti api. Dia telah mengaktifkan teknik terakhirnya, bentuk pertempuran api membara, seni rahasia pamungkas Panji Merah. Kekuatan binatang malapetaka hampir tak terkalahkan melawan musuh di level yang sama. Tapi melawan seseorang yang satu alam lebih kuat. Semuanya bergantung pada bakat dan kemauan Xiaoan. Pria berjubah misterius itu bergumam sendiri. Dia berasal dari tempat yang dikenal sebagai alam iblis, di mana bahkan binatang malapetaka adalah legenda langka. Ru memahami bahaya bertarung lintas alam dan memperingatkan Xiaoan, serang lebih dulu atau bersiap dihancurkan dalam pertarungan yang berlarut-larut. Ekspresi Xiaoan menegang. Fusi dengan kekuatan binatang malapetaka telah semakin dalam. Bertekad mengakhiri dengan cepat, dia memanggil klon-klonnya dan melancarkan serangan preemptif. Dia memulai dengan ledakan keterampilan berbasis kecepatan, diikuti oleh dua siklon air yang berputar dari kedua sisi, gaya penjepit. Tapi secepat apapun dia, perbedaan alam jelas terlihat. Gong Sun Fan menepuk tangannya, dan tubuhnya membesar, berubah menjadi raksasa api menjulang. Tepat sebelum siklon kembar menghantam, dia melompat ke udara dan menghantamkan pedang raksasa membara, menetralkan serangan dan menebas langsung ke arah Xiaoan. Menggertakkan gigi, Xiaoan menyilangkan lengannya untuk memblokir. Energi roh mengalir melalui nadinya saat dia berteriak dengan segenap kekuatan. Pecah. Pedang raksasa itu hancur akibat benturan. Tapi tanah di bawah Xiaoan retak berkeping-keping karena kekuatan itu. Pukulan itu membuat satu hal sangat jelas. Bertarung lintas alam bukan hanya sulit. Jika dia terus menyeret ini, bukan hanya kekalahan yang akan dihadapi, tapi nyawanya bisa hilang. Anehnya, Gong Sun Fan tidak melanjutkan serangan. Sebaliknya, dia menawarkan kesepakatan. Serahkan teknik misterius itu, dan aku akan membantu Xiaoan menyelesaikan dendamnya dengan sekte penjinak binatang. Tapi Xiaoan sama sekali tidak tergoda. Matanya tetap dingin, sikapnya tak bergeming. Jelas dia tidak berniat bernegosiasi. Dengan tarikan napas dalam, dia melepaskan lagi napas Juyian. Meski membakar dengan energi api yang sama, kali ini apinya jelas lebih lemah. Gong Sun Fan dengan mudah mengangkat pedang apinya dan menebasnya. Penurunan kekuatan itu jelas. Dia menduga Xiaoan pasti mengalami luka serius dari bentrokan sebelumnya. Saat dia memikirkan itu, Xiaoan menyerang lagi. Kukunya kini panjang dan setajam silet, giginya seperti taring binatang. Gong Sun Fan terkejut. Xiaoan tidak lagi bertarung seperti kultivator. Dia menyerang seperti binatang buas, didorong oleh insting dan kemarahan. Sementara itu, kembali di upacara besar, hasil kontes bela diri diumumkan. Tak mengherankan, pemenangnya adalah murid sekte penjinak binatang sendiri, Lai Jian. Tak peduli seberapa manis Enwaning berbicara tentang persatuan, menyatakan bahwa 4 sekte besar aliansi abadi adalah satu keluarga, semua yang hadir tahu kebenarannya. Setelah hari ini, keseimbangan rapuh antar sekte itu hancur. Ilusi harmoni telah runtuh tak bisa diperbaiki. Setelah mengamankan tempat pertama, Lai Jian melenggang untuk mengejek Nangong Chosu. Tapi Nangong hampir tidak bereaksi. Dia mengabaikannya dan bergegas menuju medan pertempuran Xiaoan. Meski sering mengejek Xiaoan, jauh di dalam hati, dia berharap pria itu lenyap sekali dan untuk selamanya. Dengan ketukan ringan kakinya, dia melesat maju, ingin menyaksikan Xiaoan dihancurkan oleh kultivator jiwa suci. Tapi begitu sampai di tepi medan pertempuran, dia membeku kaget. Apa yang dia lihat benar-benar timpang. Gong Sun Fan, petarung tahap jiwa suci sejati, berada dalam posisi bertahan. Beberapa klon Xiaoan telah mengepungnya, membombardir tanpa henti dengan bola-bola energi yang melonjak,
membuat Gong Sun Fan berjuang hanya untuk bertahan. Yang tidak disadari siapapun adalah gaya bertarung seperti binatang ini bukanlah yang dimaksudkan Xiaoan. Cahaya merah aneh berkedip di matanya, dan senyum mengganggu, hampir liar, mengembang di bibirnya. Seberapa keras pun Ru memanggilnya dari dalam, Xiaoan tidak merespons. Pikiran Xiaoan kini tenggelam dalam kegelapan. Tiba-tiba, Nangong Chosu beraksi, serangannya menebas udara, kini kurang dari 1 meter dari punggung Xiaoan. Pada saat yang sama, Yumo turun ke medan pertempuran. Mendarat dengan anggun dari atas, dia berdiri di depan Nangong, melayang di udara dengan senyum tipis penuh hiburan di sudut bibirnya. Dengan ketukan ringan tongkatnya, gelombang kejut kuat meledak, dengan mudah mengirim Nangong dan Gong Sun Fan terbang mundur beberapa meter. Mengabaikan tatapan bingung Nangong, Yumo bahkan tidak meliriknya. Sebaliknya, dia berbalik langsung menghadap Xiaoan, bakat yang mengesankan, ujarnya dengan penuh minat, tapi dibutakan oleh kebencian dan kini dirusak oleh insting primal binatang. Ru menegang. Pria ini bisa melihatnya dan bahkan merasakan perubahan dalam diri Xiaoan. Dia bukan kultivator biasa. Seolah membaca pikiran Ru, Yumo berkata dengan tenang, "Aku bertarung melawan penguasa binatang 1000 tahun lalu. Tentu saja, aku juga pernah melihatmu." Dia bertemu penguasa binatang. Hati Ru menegang karena gelisah. Dia bahkan mengaku telah bertarung melawan penguasa binatang sendiri. Tiba-tiba, Xiaoan mengeluarkan raungan liar, begitu dalam dan menggeram hingga hampir tidak terdengar seperti manusia lagi. Sementara Ru panik, Yumo tetap tak tergoyahkan, mengamati pemandangan itu dengan ketidakpedulian seperti seseorang yang menyaksikan drama yang sudah bisa ditebak. Dia memanggil bola emas yang samar bercahaya. Dengan jentikan pergelangan tangan, pita-pita emas melesat keluar, dengan cepat mengikat lengan dan kaki Xiaoan, membuatnya benar-benar terikat. Saat itu, suara Nangong Chosu memecah keheningan yang tegang. "Serahkan Xiaoan kepadaku," katanya. Suasana seketika memburuk. Wajah Yumo menggelap, dan dia menoleh dengan tatapan tajam dan dingin ke arah Nangong. "Diam," bentaknya. Keringat dingin mengalir di dahi Nangong Chosu. Tekanan murni dari aura Yumo menghancurkan udara di sekitarnya, membuatnya membeku di tempat, tak mampu mengucapkan sepatah kata lagi. Namun, Gong Sun Fan, yang tidak menyadari bahaya, mencibir, "Apa yang kau omongkan? Mari kita habisi dia bersama-sama." Nangong ragu, lalu berpikir, mungkin aku bisa membiarkan orang tua bodoh ini menguji situasi dulu. Keduanya menyerang bersamaan, mencoba melakukan serangan mendadak pada Yumo, yang akhirnya berbalik menghadapi mereka. Ekspresi Yumo tidak berubah. Baginya, kekuatan Gong Sun Fan hanyalah secercah cahaya. Dengan gerakan sederhana, dia menetralkan pukulan itu dengan mudah. Mata Gong Sun Fan melebar ketakutan. Serangan penuh kekuatannya disingkirkan seperti debu. Yumo dengan malas menjentikan pergelangan tangannya, dan pusaran hitam muncul di udara. Dengan jentikan ringan, dia melemparkannya ke arah Gong Sun Fan. Teriakan mengerikan bergema sebelum pria itu ditelan bulat-bulat. Bahkan nasib mengerikan itu tidak menghentikan Nangong Chosu. Mengatupkan rahangnya, dia berseru, "Aku dari sekte penjinak binatang." Yumo terkekeh dengan hina dan menjentikan jarinya. Ilusi Miraasa hancur dengan denyut cahaya emas. Pada saat itu, mereka yang berada di tempat upacara akhirnya merasakan ada sesuatu yang salah. Sebuah pilar energi hitam menjulang meletus di kejauhan. Menatapnya dengan muram, Enwaning bergumam pelan,